Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma razuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Bapak Ibu para peserta kajian amma ba'du, Bapak Ibu para peserta kajian dimanapun berada yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap dapat melaksanakan berbagai macam ketaatan, berbagai macam ibadah dalam keadaan sehat tanpa terkendala sedikit pun, terlebih dalam rangka berthalabul ilmi. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan kembali meskipun secara virtual dalam rangka membahas kajian fikih tematik. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini dapat kita laksanakan secara istiqomah, dan semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu peserta kajian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sholat jamak qashar yang telah kita buka pada pertemuan yang lalu. Untuk materinya telah kami share di grup Bapak Ibu masing-masing, bisa dibuka di handphone masing-masing atau melihat ke layar handphone masing-masing. Baik, sekilas tentang catatan ini. Catatan ini adalah sedikit catatan dari saya. Apabila nanti kita temukan salah ketik atau salah isi, maka mohon untuk diingatkan agar catatan ini bisa diperbaiki kembali. Baik, kita mulai. Jadi materi kita adalah tentang sholat jamak qashar. Telah kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sholat jamak itu apa dan sholat qashar itu apa. Sedikit pendahuluan bahwa sebagai umat Islam kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Jadi dalam 1 kali 24 jam kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maksud dari kita di sini adalah setiap orang yang mukallaf, orang yang baligh dan berakal. Kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut juga pada waktunya. Tidak boleh mendahulukan dari waktunya dan tidak boleh mengakhirkan sampai waktunya habis tanpa ada uzur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wailul lil musallin alladzina hum
an sholatihim sahun. Apa yang disebutkan oleh para ulama terkait firman Allah Subhanahu wa taala, terkait arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala alladzina hum an sholatihim sahun, dijelaskan bahwa maksud dari sahun di sini adalah apa? Mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa uzur. Jadi apabila mengakhirkan sholat tersebut disertai dengan uzur, maka tidak termasuk dari orang yang dicela dalam ayat ini. Bukan termasuk dari orang yang telah berbuat dosa. Apabila mengakhirkan sholat tersebut dengan uzur. Sedangkan pengertian daripada sholat qashar adalah meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tentu sholat yang dapat diqashar itu adalah sholat yang memiliki rakaat 4. Sehingga sholat yang berjumlah 3 rakaat atau 2 rakaat tidak bisa diqashar seperti sholat maghrib dan sholat subuh. Kemudian terkait qashar sholat, tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dia bepergian yang bukan untuk tujuan maksiat. Jadi sholat qashar ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak sedang musafir. Seperti saya saat ini misalkan tidak bisa saya kemudian sholat isya sebanyak 2 rakaat, tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak sedang musafir. Jadi sholat qashar ini adalah keringanan yang diberikan yang dapat digunakan ya, yang diperuntukkan bagi siapa? Bagi musafir. Yang pertama adalah bepergian. Kemudian syarat kedua ya, atau termasuk dari syarat pertama, apa? Bepergiannya tidak untuk tujuan maksiat. Jadi apabila seseorang bepergian meskipun bepergian jauh sekali, namun jika tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak bisa menggunakan keringanan yang berupa qashar sholat. Ya, maksiat banyak sekali. Bepergian untuk tujuan berjudi misalkan, termasuk bepergian yang dengan tujuan maksiat sehingga tidak dapat mengqashar sholat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dengan orang yang bepergian bukan dengan tujuan maksiat dan juga bukan dengan tujuan maksiat dan juga bukan dengan tujuan ibadah seperti rekreasi misalkan. Seperti rekreasi. Bukan maksiat dan juga bukan ibadah. Untuk sesuatu yang mubah. Jawabannya adalah tetap boleh mengqashar sholat. Kenapa? Karena bepergiannya bukan untuk tujuan maksiat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada seseorang yang bepergian dengan tujuan ibadah seperti silaturahmi misalkan, mengunjungi kerabatnya yang sudah lama tidak ia kunjungi misalkan. Silaturahim termasuk perintah agama, termasuk ibadah jika dilakukan mendapatkan pahala. Apabila ada seseorang yang bepergian dengan tujuan silaturahim misalkan, namun di tengah-tengah jalan, di tengah perjalanan,
dia melakukan maksiat seperti melihat aurat perempuan ajnabiyah atau memegang perempuan ajnabiyah dengan sengaja. Lantas apakah dia tetap boleh untuk mengqashar sholat? Jawabannya adalah tetap boleh. Kenapa? Karena tujuan dia bepergian itu bukan untuk apa? Bukan untuk memegang perempuan ajnabiyah tersebut. Dan juga bukan untuk melihat aurat perempuan ajnabiyah tersebut. Akan tetapi apa? Akan tetapi untuk bersilaturahim. Meskipun di tengah perjalanan terjadi maksiat. Namun maksiat tersebut bukan tujuan dia melakukan bepergian, sehingga dia tetap bisa mengqashar sholat, sehingga dia tetap memiliki hak untuk untuk mendapatkan keringanan yang berupa mengqashar sholat tersebut. Baik, syarat yang kedua adalah jauh perjalanannya minimal 2 marhalah. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menghitung 2 marhalah ini, cara mengkonversikan 2 marhalah ini ke jarak yang biasa kita gunakan, yaitu ke kilometer. Jadi minimal jarak tempuh perjalanannya itu adalah 2 marhalah. Nah, 2 marhalah ini dimulai atau dihitung dari mana? Dari pintu rumahnya, dari pagar rumahnya, dari apa itu gerbang desanya, atau dari apa batas kecamatannya, atau bagaimana? Semua itu tidak benar. Yang benar adalah dihitung dari apa? Akhir batas akhir bangunan daerahnya. Dihitung dari batas akhir bangunan daerahnya. Jadi apabila daerahnya itu besar, ya otomatis untuk mencapai jarak tempuh 2 marhalah ini juga akan semakin besar, semakin panjang. Kenapa? Karena 2 marhalah ini dihitung bukan dari rumahnya atau dari batas desanya, akan tetapi dari apa? Dari batas akhir bangunan daerahnya. Jadi dari batas akhir bangunan daerahnya ke tempat tujuannya itu apakah mencapai 2 marhalah ataukah tidak. Jika mencapai 2 marhalah atau lebih, maka dia boleh mengqashar sholat. Jika tidak mencapai 2 marhalah, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Ya. Jadi meskipun eh, dia telah melewati batas kabupatennya atau telah melewati batas provinsinya, selama dia belum melewati batas akhir bangunan daerahnya, maka dia tidak disebut musafir. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah sholat yang diqashar adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah, sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat. Dan syarat yang keempat adalah tidak bermakmum kepada orang yang sholat secara sempurna. Jadi apabila ada orang yang musafir, dia telah memenuhi syarat-syarat untuk mengqashar sholat. Namun karena dia tidak mendapatkan jamaah misalkan, sehingga dia berjamaah dengan imam yang sholat secara sempurna. Ya, sholat di masjid, imamnya ini mukim, sehingga tidak bisa mengqashar sholat, sehingga sholatnya harus sempurna. Maka makmum yang musafir ini juga harus menyempurnakan sholatnya. Artinya, jika dia sholat zuhur misalkan bermakmum kepada orang yang mukim,
maka musafir ini juga harus sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Ya. Berbeda halnya jika dia yang menjadi imam. Jika musafir ini yang menjadi imam dan mukimnya bermakmum kepada musafir, maka boleh bagi musafir untuk mengqashar sholat. Artinya sholat zuhur sebanyak 2 rakaat, kemudian mukim tetap melaksanakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara melaksanakan sholat qashar. Yang pertama adalah niat sholat qashar dilaksanakan pada saat takbiratul ihram, berbeda dengan sholat jamak, ya, berbeda dengan menjamak sholat. Sholat qashar, niat mengqashar sholat itu harus dilaksanakan pada saat takbiratul ihram. Jadi, misal seseorang ingin melaksanakan sholat zuhur dengan diqashar, maka di dalam hatinya dia harus berniat bahwa dia sholat zuhur diqashar. Ya. Apabila di dalam hatinya pada saat takbiratul ihram hanya ada niat bahwa dia melaksanakan sholat zuhur begitu saja, setelah akbar, setelah takbiratul ihram sempurna, dia baru ingat bahwa dia belum niat qashar, maka dia harus sholat zuhur secara sempurna. Kenapa? Karena niat mengqashar sholat itu harus jatuh pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat kemudian salam. Seperti sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah atau sholat subuh. Baik. Syarat dan ketentuan sholat jamak qashar. Jadi di antara rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam adalah kebolehan mengqashar atau meringkas sholat yang terdiri dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, serta menjamak sholat dalam 2 waktu dikerjakan dalam 1 waktu. Nah, terkait ketentuan sholat qashar, yang pertama adalah kebolehan sholat qashar hanya berlaku bagi musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan yang jarak perjalanan yang ditempuh olehnya mencapai 2 marhala. 2 marhala ini sama dengan 16 farsakh atau sama dengan 48 mil syar'i, bukan mil hitungan kita ya, akan tetapi mil fikih. Jadi 2 marhala itu sama dengan 16 farsakh. Kenapa? Karena 1 marhala sama dengan 8 farsakh. Nah, dan 2 marhala sama dengan 48 mil. Kenapa? Karena 2 marhala sama dengan 16 farsakh. Dan 1 farsakh sama dengan 3 mil. Jadi 3 kali 16 sama dengan 48 mil. Jadi ini asal-usul daripada 48 mil. 1 marhala sama dengan 8 farsakh, 1 farsakh sama dengan 3 mil. Baik, para ulama berbeda pendapat dalam ukuran 2 marhalah. Sebagian mengatakan bahwa 1 mil, ya, bahwa 2 marhalah itu sama dengan sekitar 138,24 kilometer. Dan sebagian mengatakan bahwa 2 marhalah itu sama dengan 80,64 kilometer. Dan ada pendapat lagi yang lebih
pendek lagi, yaitu sepanjang sekitar 46,08 kilometer. Namun pendapat yang ketiga ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Nah, terkait pendapat yang pertama yang paling panjang yaitu sekitar 138,24 kilometer. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kembali lagi ke dua marhalah, ya. Dua marhalah itu sama dengan 48 mil, iya kan? 48 mil. Nah, satu mil itu sama dengan, menurut pendapat ini, 6.000 dhiro. Otomatis 48 dikali 6.000. Dan satu dhiro-nya ya 48 cm. Dan ada pendapat yang mengatakan lebih kurang, ya, sekitar 46 cm. Jadi jika kita menggunakan pendapat yang satu dhiro 48 cm, hasilnya adalah 138,24 km. Jadi menurut pendapat ini, dua marhalah sama dengan 138,24 km. Kemudian menurut pendapat yang tengah-tengah, cara menghitungnya adalah sama, dua marhalah sama dengan 48 mil. Ya. 1 mil sama dengan 3.500 dhiro. 1 dhiro sama dengan 48 cm. Jadi tinggal dikalikan 48 kali 3.500 kali 48 cm. Sehingga hasilnya adalah 80,64 km. Kemudian menurut pendapat yang terakhir yang dilemahkan oleh sebagian ulama adalah 1 mil sama dengan 2.000 dhiro. Jadi 48 kali 2.000 kali 48 cm sehingga hasilnya adalah 46,08 km. Baik. Ketentuan yang kedua adalah safar. Jadi saya ulangi lagi bahwa keringanan mengqashar sholat ini hanya berlaku bagi musafir, bukan bagi mukim. Nah, safar yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang diperbolehkan dalam mengqashar sholat. Nah, perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, perjalanan tersebut harus tidak dengan tujuan maksiat. Ya. Jadi perjalanan tersebut dengan tujuan ibadah atau dengan tujuan mubah. Apabila perjalanan tersebut dengan tujuan maksiat seperti merampok, berzina, berjudi, dan lain sebagainya, maka tidak boleh mengqashar sholat. Nah, sedangkan apabila tujuannya itu bukan untuk maksiat, namun di tengah jalan dia melakukan maksiat, maka tetap boleh bagi dia untuk mengambil keringanan atau rukhsah yang berupa mengqashar sholat. Dan juga rukhsah-rukhsah yang lainnya. Kemudian yang kedua, perjalanannya harus jelas, memiliki tujuan yang jelas. Ya. Misal ke Jakarta, dalam rangka apa? Pekerjaan. Atau dalam rangka silaturahim. Atau dalam rangka yang lainnya. Atau dalam rangka rekreasi misalkan. Nah, jelas tujuannya. Sehingga apabila seseorang melakukan perjalanan dengan tujuan yang tidak jelas, ya, seperti mencari anaknya yang hilang, ya, maka dia meskipun jarak perjalanan yang ia tempuh itu jauh karena tujuan daripada perjalanannya itu tidak jelas, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah yang berupa mengqashar sholat ini. Kemudian
yang berikutnya menguatkan ketentuan yang pertama tadi, memiliki maksud yang dibenarkan di dalam agama. Jadi bukan dengan maksud bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah telah melewati batas daerahnya atau akhir bangunan daerahnya. Sehingga apabila ia masih dalam daerahnya, meskipun ia sudah keluar dari rumahnya atau sudah melewati eh, gapura desanya, selama dia belum melewati batas akhir bangunan daerahnya, maka dia belum boleh mengqashar sholat. Kemudian yang keempat, mengetahui kebolehan mengqashar sholat. Ya, sehingga orang yang tidak tahu bahwa sholat itu boleh diqashar, maka sholatnya tidak sah. Misal dia hanya ikut-ikutan. Dia hanya ikut-ikutan sholat zuhur sebanyak 2 rakaat. Padahal dia tidak tahu bahwa yang dia ikuti itu sedang mengqashar sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, ketentuan di atas juga berlaku pada sholat jamak. Ya, artinya dia dalam perjalanan, dia tahu hukum menjamak sholat, bahwa itu diperbolehkan. Dia telah melewati batas akhir bangunan daerahnya, kemudian jarak tempuhnya juga 2 marhalah. Namun untuk jamak sholat, terkadang seseorang yang mukim pun boleh untuk menjamak sholat, namun ada ketentuannya yang telah dijelaskan oleh para fuqaha. Kemudian syarat yang kelima adalah sholat yang boleh diqashar hanya sholat fardu yang 4 rakaat. Sehingga sholat sunnah atau sholat fardu yang tidak 4 rakaat tidak boleh diqashar. Di sini ada sedikit catatan, sholat qadha atau sholat yang tertinggal boleh diqashar bila sholat tersebut tertinggal dalam perjalanan yang membolehkan qashar. Dan diqadha pada saat masih di perjalanan juga. Dan diqadha pada saat masih di perjalanan juga. Sehingga sholat yang tertinggal bukan dalam perjalanan, bila diqadha pada saat di perjalanan, pada saat dia musafir, maka tidak boleh diqashar. Sebaliknya, sholat yang tertinggal dalam perjalanan pada saat dia musafir, bila diqadha di selain masa safar, setelah ia mukim, maka juga tidak boleh diqashar. Kemudian ketentuan berikutnya, wajib berniat qashar ketika takbiratul ihram. Contoh, ini hanya contoh niat saja ya.